Om Swastiastu, salam sehat untuk kita semua. Yang Titiang hormati Bapak Tri Handoko Seto, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Wisnu Bawatenaya, Ketua Umum Pengurus Harian Parisada Hindu Dharma. Yang Titiang hormati, Titiang banggakan Ibu Rataya Kencanawati Suwisma, Ketua Umum Wanita Hindu Dharma Indonesia, para pengurus dan anggota WHDI seluruh Indonesia, para narasumber dan moderator, tamu undangan, dan hadirin sekalian yang berbahagia. Mengawali kegiatan ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Ida Sang Hyang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas asung kartawara nugrahanya lah yang dilimpahkan kepada kita sekalian, sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini dalam kegiatan seminar yang mengambil tema tingkatkan kreasi inovasi ekonomi kreatif agar bangsa Indonesia selamat dari ancaman pandemi COVID-19. Tidak lupa Titiang mengucapkan selamat atas peringatan Hari Ulang Tahun Wanita Hindu Dharma Indonesia yang ke-33. Semoga kedepannya WHDI terus menjadi organisasi yang inovatif, kreatif, dan berkualitas dalam mendorong peran perempuan dalam pembangunan bangsa. Merupakan suatu kebanggaan bagi Titiang untuk dapat memberikan keynote speech pada acara yang meningkatkan rasa kebersamaan, persatuan, dan persaudaraan ini. Bapak Ibu sekalian, anggota dan pengurus WHDI seluruh Indonesia, seperti kita ketahui bersama, sudah lebih dari 10 bulan kita hidup di tengah-tengah bencana nasional non-alam wabah pandemi COVID-19. Sejak kasus positif pertama dikonfirmasi di Indonesia pada awal Maret 2020, pandemi COVID-19 telah merubah berbagai aspek di kehidupan kita. Tantangan yang muncul dari adanya perubahan-perubahan yang terjadi tentunya dirasakan oleh semua kalangan masyarakat. Pada kenyataannya, pandemi ini bukan lagi sekedar permasalahan kesehatan saja, tetapi juga memberikan tantangan luar biasa bagi ketahanan ekonomi bangsa yang memberikan dampak luar biasa bagi kita semua, terutama perempuan sebagai kelompok rentan. Perlu menjadi perhatian bagi kita semua bahwa kerentanan perempuan bukan disebabkan karena dirinya lemah, tetapi karena konstruksi sosial yang menempatkan posisi perempuan lebih rendah dari laki-laki. Hal ini terjadi hampir di seluruh dunia, juga di Indonesia yang masih kental dengan budaya patriarki. Sesuai dengan pernyataan UN Women dan berbagai penelitian, pandemi COVID-19 telah memperburuk ketimpangan gender yang ada sehingga perempuan menjadi semakin rentan. Dalam menghadapi pandemi COVID-19, berbagai adaptasi kebiasaan baru mulai diterapkan demi mencegah persebarannya dan demi memastikan ketahanan ekonomi bangsa. Tentunya kedua hal ini sama-sama penting, sehingga turut dijadikan sebagai prioritas dan harus dijalankan secara beriringan. Ibu-ibu WHDI yang Titiang banggakan, peran perempuan tidak dapat dipandang sebelah mata dalam menghadapi krisis yang sedang kita alami saat ini. Berdasarkan data hasil sensus penduduk 2020, dari 270,2 juta jiwa penduduk Indonesia, 49,42%-nya adalah penduduk perempuan. Dari jumlah penduduk perempuan tersebut, sekitar 70% berada pada usia produktif. Tidak hanya dari segi populasinya saja, potensi dan peran perempuan dalam sektor ekonomi sangatlah besar. Berdasarkan data perkembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan besar di Indonesia tahun 2014-2018, dari total usaha yang berjumlah 64 juta unit usaha, 99,99% usaha di Indonesia adalah usaha mikro, kecil, menengah.
Ini sumber data perkembangan data UMKM tahun 2017-2018 Kemenkop dan UKM, di mana sekitar 60% UMKM di Indonesia dikelola oleh perempuan. Lebih lanjut, mereka menguasai 3 sektor, yaitu fashion, kuliner, dan kria. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, UMKM mempunyai peran penting dan strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Untuk itu, perempuan sebagai pelaku usaha dari mayoritas UMKM di Indonesia sangat berjasa dalam menopang ekonomi bangsa, terutama bagi perempuan pelaku usaha. Jika kita melihat sejarah pada saat krisis di tahun 1998 dan 2008, UMKM masih bisa bertahan, bahkan mampu menjadi penyelamat perekonomian Indonesia. Dengan demikian, saya yakin dengan menyusun strategi yang tepat dan berpikir kreatif, kita dapat memunculkan solusi yang inovatif. Perempuan pelaku UMKM Indonesia sekali lagi dapat menyelamatkan bangsa dari kondisi krisis ini. Hadirin sekalian, negara dan pemerintah menyadari betul potensi perempuan dalam bidang ekonomi untuk menyokong kemajuan bangsa. Komitmen pemerintah dalam mendukung UMKM terus diperkuat. Melalui RPJMN tahun 2020-2024, salah satu dari 7 agenda pembangunan dalam 5 tahun ke depan adalah memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas. Hal ini hanya dapat tercapai dengan dibentuknya sumber daya manusia yang berkualitas guna dapat menciptakan struktur perekonomian yang produktif, mandiri, dan berdaya saing. Selain itu, sangat dibutuhkan perempuan-perempuan pelaku ekonomi yang tangguh, yang siap berkontribusi memasuki era daya saing yang tinggi sesuai harapan kita semua. Berdasarkan hal tersebut, Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo yang telah memberikan amanat kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk menjalankan 5 isu prioritas untuk diselesaikan dalam 5 tahun ke depan, di mana salah satu isu prioritas ini adalah peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan. Oleh karena itu, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak akan terus berusaha untuk membangun sinergi, khususnya dengan organisasi-organisasi yang membawahi para pengusaha perempuan dan meningkatkan kapasitas perempuan-perempuan Indonesia dalam berwirausaha. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, dengan berbagai dukungan dan program yang ada, hal terpenting adalah kemauan dan tekad yang kuat dari diri kita masing-masing sebagai pengusaha perempuan untuk maju, berdaya, dan menjadi pengusaha yang mengikuti tuntutan zaman. Beberapa strategi yang penting untuk dilakukan adalah yang pertama, menjadi pengusaha perempuan yang melek teknologi. Data menunjukkan bahwa peluang UMKM untuk dapat bertahan pada masa pandemi ini adalah dengan memanfaatkan teknologi digital. Tidak hanya bertahan, bahkan berdasarkan penjualan e-commerce di Indonesia meningkat 18% pada masa pandemi. Ini sesuai dengan data Bank Indonesia Juni 2020. Untuk itu perlu adanya pemberdayaan UMKM terutama bagi pelaku usaha perempuan untuk dapat berdaya secara digital. Sesuai dengan data Kemenkop UKM November 2020, baru sekitar 13% UMKM di Indonesia yang sudah menggunakan transaksi online dan memiliki kapasitas e-commerce dalam menjalankan usahanya. Untuk itu, peningkatan kemampuan dan akses perempuan terhadap teknologi informasi dapat membantu perempuan untuk kembali mandiri secara ekonomi. Yang kedua, memperkuat jejaring dan berinovasi. Nah, selain mengikuti perkembangan teknologi, terus mengembangkan peluang usaha adalah kunci kemajuan pelaku usaha. Inovasi tidak hanya dapat diartikan sebagai pengembangan produk, tetapi juga pengembangan jejaring.
Adapun terobosan dan inovasi yang dilakukan dapat menyesuaikan minat dan kebutuhan masyarakat dalam tatanan normal baru, yaitu masyarakat yang produktif tetapi memprioritaskan kesehatan. Misalnya, pelaku usaha makanan bisa mengembangkan usaha menjadi bisnis makanan beku atau frozen food, atau catering makanan dan minuman sehat yang dapat diantar ke rumah atau kantor. Kemudian pelaku usaha juga dapat beralih dalam pembuatan alat pelindung diri dengan berbagai model. Saat ini masker dan face shield dengan berbagai desain sangat diminati masyarakat. Dengan jejaring yang dimiliki, para pelaku usaha dapat saling berkolaborasi untuk membuat produknya lebih diminati. Misalnya perbuatan paket hemat berisi masker, face shield, makanan, dan hand sanitizer dengan membangun kolaborasi antar pelaku usaha. Tentunya WHDI dengan anggota yang tersebar di seluruh Indonesia dapat menjadi wadah jejaring dan kekuatan luar biasa bagi para perempuan pelaku usaha untuk mengembangkan bisnisnya. Yang ketiga, memiliki literasi keuangan yang kuat dan akses terhadap modal usaha. Dibandingkan laki-laki, secara umum perempuan memiliki akses yang lebih rendah terhadap produk-produk finansial, termasuk dalam hal modal usaha. Untuk itu, perempuan pengusaha perlu memiliki pengetahuan mengenai produk-produk finansial dan bagaimana cara mengaksesnya. Di masa kini, produk-produk finansial yang dapat dipilih pun semakin beragam. Walaupun demikian, perempuan juga perlu kritis dalam memilih produk finansial yang aman dan terpercaya, misalnya dengan bergabung dengan koperasi. Koperasi perempuan merupakan bagian dari beragam bentuk koperasi yang tumbuh dan berkembang di Indonesia. Berdasarkan data dari Kemenkop dan UKM, Desember 2020, jumlah koperasi perempuan saat ini adalah 11.458 unit. Wadah koperasi ini merupakan kesempatan yang baik bagi kita menuju ketahanan ekonomi perempuan. Tidak hanya melalui pengembangan koperasi simpan pinjam saja, tetapi juga koperasi serba usaha. Salah satu contoh, tidak hanya usaha yang banyak digeluti perempuan seperti fashion, kuliner, dan kria, tetapi juga bisa bergerak di bidang upacara atau beban tenang sesuai dengan konsep organisasi wanita Hindu. Selain itu, perempuan juga harus paham mengenai transaksi keuangan elektronik yang makin gencar digunakan karena tuntutan teknologi serta pandemi COVID-19 ini. Hadirin yang saya banggakan, saya sangat mengapresiasi WHDI sebagai lembaga keagamaan yang telah ikut berperan aktif untuk pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Indonesia. Dengan semakin bertambahnya usia WHDI, saya berharap WHDI menjadi salah satu organisasi keagamaan yang dapat terus meningkatkan kualitas melalui program-programnya yang siap bergandengan tangan bersama dengan pemangku kepentingan lainnya menuju perempuan berdaya Indonesia maju. Saya harap dengan kegiatan pada hari ini dapat menginspirasi satu sama lain dan memperkuat sinergi, bahkan menciptakan pengusaha-pengusaha perempuan baru yang akan turut serta menyelamatkan ekonomi bangsa. Potensi perempuan Indonesia yang dikenal telaten, mandiri, dan pantang menyerah tentu dapat menjadi modal utama untuk menjadi wirausaha yang sukses dan perempuan berdaya. Tidak lupa saya menyampaikan untuk saling mendukung dan membangun suasana kompetisi yang sehat bagi siapapun untuk memulai dan mengembangkan usahanya. Karena hanya dengan menyatukan kekuatanlah perempuan dapat memberikan sumbangsih terbaiknya demi pembangunan bangsa. Untuk itu, marilah kita semua wanita Hindu bergandengan tangan, saling mendukung, saling menguatkan, dan saling menginspirasi satu sama lain. Ketangguhan wanita Hindu adalah kekuatan bagi kita semua. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan.
perempuan berdaya, anak terlindungi, Indonesia maju. Om Santi 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 Om.